datang kepadamu peringatan-peringatan, malah engkau mencari eksistensiku, tapi engkau menyetarakanku dengan manusia. Sedangkan eksistensi dari aku adalah hakikat yang maha kuasa. Engkau menyatakan kebohongan di hadapan manusia bahwa eksistensi Tuhan itu ada anak bayi yang netek sama ibunya. Subhanallah, itu yang pertama, nanti Anda tanggapin. Jadi di Islam itu berbicara mengenai eksistensi Tuhan secara fitrah. Sekarang saya bertanya kepada saudara, apakah Yesus ini pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan yang mempersaksikan di alam roh kepada anak keturunan Adam kalau Tuhan itu adalah Yesus, bernonot, berkaki, bertangan, gondrong, dan seterusnya? Apakah pernah Yesus mengajarkan secara fitrah kepada manusia berdasarkan Bible? Tolong tunjukkan dalilnya. Ini baru satu langkah. Kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan kita. Sekarang kau tunjukkan eksistensi Tuhanmu di alam roh ketika mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan kepada manusia yang juga adalah makhluk roh. Ingat, Zakaria 12 nomor 1, Kejadian 6 nomor 3. Akulah Tuhan yang menciptakan roh. Rohku tidak akan diam selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti kita berbicara roh karena Tuhanmu adalah roh. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Tuhan sembahan Kristen, binatang bertanduk 7, bermata 7. Sekarang saya minta eksistensi di alam roh sebelum alam biologis. Adakah manusia bersaksi bahwa Tuhan itu Yesus? Di mana itu tertulis sebelum kita menjadi manusia biologis? Di alam eksistensi roh, di mana manusia mempersaksikan bahwa Tuhan mereka adalah Yesus Kristus. Silakan. Ya, baik. Ya, nah, Abang Suma udah bernarasi panjang lebar, tapi di sini saya tidak perlu bernarasi panjang lebar ya. Cuman tadi Abang Suma mempertanyakan tentang di alam kubur. Silakan Bang, saya minta praeksistensi kita sebagai manusia ya, itu adalah roh. Orang bersaksi ya di alam roh. Itu alam. Di alam roh. Seperti saya terangkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Manusia seluruhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah di alam roh. Sekarang kau tunjukkan eksistensi di alam roh sebelum kita turun ke bumi. Roh manusia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Silakan. Ya, oke, baik. Jadi nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Tapi di sini saya bilang ya, saya tidak bernarasi panjang lebar ya, percuma aja saya bernarasi di sini. Saya cuman ingin Abang Suma itu, mana data yang Abang Suma katakan tadi itu ya, mana data itu bahwa benar-benar itu ada ayatnya begitu ya. Karena saya minta di mana di dalam Quran Abang, di mana di dalam Quran Abang, kitab Abang yang mencatat bahwa dengan tulisan yang tertera langsung bahwa Allah SWT itu menyatakan atau pernah menyatakan bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada begitu dia mengatakan begitu di dalam kitabmu tertulis, langsung saya akan pindah keyakinan. Itulah. Nah, kemudian kalau Abang Juma mengatakan tadi tentang Tuhan, Abang buka Wahyu itu 27 ayat 7, itu dia mengatakan bahwa nanti di alam kubur ya setia Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya dan menang atas apa yang kuperintahkan, dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi Allah bagi dia ya. Itu Saudara, yang saya minta praeksistensi dulu. Kalau sudah menjadi makhluk biologis, kalau sudah ada dunia ini, setan pun bisa mengaku Tuhan. Akulah Tuhan yang menciptakan, akulah. Ini kita berbicara mengenai praeksistensi, di mana alam roh, di mana manusia sebagai makhluk-makhluk roh itu bersaksi bahwa Tuhan itu Yesus. Jangan bicara dunia, Pulau Patmos pula kau bawa-bawa, alamak. Ini berbicara sebelum alam dunia ini diciptakan.
seluruh manusia mempersaksikan Yesus itu Tuhan, itu di mana tertulis di Bible. Gitu loh Bang. Ini berbicara eksistensi. Kalau kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan, berarti kita berbicara sekuat kita mundur ke zaman di mana kita bisa menelaah bagaimana Tuhan itu. Di Islam, Tuhan menyatakan dirinya sejak zaman alam roh. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Nah, sudah 3 kali kusebutkan dalilnya. Nah, sekarang saya minta eksistensi Tuhan Anda yang Yesus itu, di mana alam roh, manusia-manusia yang masih dalam bentuk roh sudah mempersaksikan eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Itu di mana tertulis? Ya, kan aku tadi sudah tunjukin ayatnya. Kalau berbicara tentang eksistensi, sebelum dunia ada, sebelum apa-apa, sebelum manusia dijadikan, abang tahu nggak? Dunia itu dia jadi baru manusia jadi. Bagaimana mungkin harus aku menjelaskan bahwa manusia jadi, sedangkan manusia itu sebelum sesudah dunia dijadikan. Alam sedangkan ruh. dia saja mengatakan Alam bahwa sebelum dunia ruh. ada, dia sudah ada. Saudara, kita berbicara mengenai alam ruh. Di mana dimensi roh Yesus sudah dikenal oleh makhluk roh, itu di mana dalilnya? Ya. Jadi kalau pertanyaan Bang Zuma tentang alam kubur, ya saya tidak mengerti ya. Bukan alam kubur, itu belakangan. Ini sebelum manusia dicipta, Cak Ayu. Dengar Bang Zuma ya, di dalam ajaran kami tidak ada alam kubur, pertanyaan alam kubur, tidak ada siksaan alam kubur. Makanya saya tidak tahu tentang itu. Loh, katanya Tuhan mau eksis. Kalau eksis itu bukan cuma di dunia. Dunia ini adalah alam ciptaan. Yang saya maksud ini alam roh. Alam sebelum manusia turun menjadi manusia. Masih hidup sebagai alam roh. Di alam roh dia. Kita ini tadinya sudah ada. Sebelum menjadi manusia kita itu sudah ada. Bahkan kitabmu sendiri yang mengatakan di dalam perjanjian lama, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Itu di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15. Dalam perjanjian baru Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam dia Tuhan telah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Itu biasa. Manusia itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Al-Quran menjelaskan surah Al-Araf ayat 172. Sekarang saya minta, di mana Tuhan bernama Yesusmu itu menyatakan dirinya sebelum manusia itu berada di bumi, masih di alam ruh. Ada enggak? Di sini kawan-kawan, Abang Zuma ini ya, dia berbicara tentang apa yang ada ya, yang manusia mengakui sebelum dunia dijadikan ya. Bagaimana mungkin dunia sebelum dijadikan manusia sudah ada, kan di luar pikiran ya. Ini Biblemu yang mengatakan makanya kurangi makan B2 otakmu sebagai pengajar. Kitabmu mengatakan Efesus 1 nomor 4. Apa kata kitabmu? Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti eksistensi kita ini itu sudah ada di prakemanusiaan kita sebagai makhluk biologis. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Interesting Bang. Terima kasih, ini tentang theoretical creation and create. Jadi teori tentang ciptaan dan pencipta. Banyak itu pastor pendeta dari gagal menjawab ini karena dia tidak mengenal al-ruh. Karena ruh itu sebagai Tuhan dia tidak bisa menjawab, menyatakan kepada saya bahwa dunia sebelum ada bentuknya seperti apa. Sebelum manusia itu ada bentuknya seperti apa? Apakah menjadi setan? Manusia terdiri dari, apakah bedanya setan dengan iblis, dengan ruh, dengan manusia? Sekarang yuk Ucil jawab, buktikan. Ini by logic. Sebelum kita ini manusia yang berkelamin,
jadinya seperti apa, bentuknya kayak apa. Asal muasal kita, baru kita bertanya eksistensi siapa pencipta kita. Nanti akan terjawab, you akan ngotot Adam diciptakan di dunia, dan kamu akan meyakini bahwa kamu keturunan Darwin, monyet. Kamu akan menciptakan apa itu? Kamu pakai teori apa sekarang? Kamu berarti bertekan teguh dengan teori Darwinisme? Dan kau akan saya katakan saya bidat, saya katakan saya apa ini? Ketika saya bertanya tentang Tuhan, kamu katakan saya apa ini? Tidak bolehkah saya bertanya tentang Tuhan? Sin, dosa, berpikir. Apakah saya salah berpikir? Tidak bolehkah saya berpikir tentang Tuhan? Tapi aku takut ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab lewat ontologi baik Islami filosofi. Ketika dia menjawab dengan apa? Eksistensi. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Ada. What is ada? Baik Arabic, baik Islamic, baik Kristen, what is ada? What is exist? Kalau ada, saya sebagai manusia, karena tidak ada, percaya no, iman. Harus ada, saya lihat. Baik JavaScript, ketika kamu lihat, looking, baru bisa ditemuk. Pegang, mana? Itu bukan Tuhan. Jadi macam apa you punya Tuhan? Di mana Tuhan kamu ada? Kamu mengotot ada sebelum ada. Mana? Seperti apa wujudnya, bentuknya apa? Siapa Tuhan? Masya Allah. Namanya siapa? Di mana? Jadi mohon izin Bang. Kau duluan dulu. Ya, kita gantian. Jangan kau. Gini, saudara, dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan. Ketika Anda berbicara mengenai eksistensi Tuhan, Allah yang kami sembah, Al-Quran surah Al-Araf ayat 172 menerangkan bahwa seluruh ruh manusia itu sebelum kujadikan dia manusia seperti yang sekarang ini, aku sudah minta mereka bersaksi tentang diriku. Apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ternyata kita di alam ruh sudah bersaksi bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di alam ruh. Sekarang saya minta eksistensi Yesus di alam ruh, bahwa kita sebagai manusia dalam eksistensi ruh kita sudah mempersaksikan bahwa Tuhan itu Yesus. Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya di kitabmu? Sedangkan kalau saya mengkaji nih, mohon maaf sedikit lagi, saya mengkaji siang malam tentang Yesus. Apa kedudukan Yesus yang paling tertinggi? Apakah bisa keluar dari dimensi makhluk ciptaan? Atau tidak bisa sama sekali? Apa yang saya temukan di dalam kitab saudara? Yesus diterangkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Apa kata kitab saudara? Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa makhluk surgawi ini? Setan, malaikat, jin. Makhluk surgawi ternyata kedudukannya yang paling tertinggi sama seperti Yesus. Yesus disetarakan dengan makhluk-makhluk. Lalu mana eksistensinya sebagai Tuhan kalau dia hanya setara dengan makhluk-makhluk? Ternyata di surga Yesus setara dengan makhluk-makhluk lain. Eksistensinya sebagai Tuhan mana? Itu saya sudah bocorkan kepada Anda. Level tertinggi yang dimiliki Yesus sebelum dia di dunia adalah sama seperti makhluk-makhluk yang lain di surga, di langit. Nah, saya minta eksistensinya sebagai Tuhan itu tertulis di mana? Silakan. Oke, ya saya jawab ya. Ya, di sini tadi ya Abang Juma mengatakan tentang Yesus itu makhluk begini ya. Oke ya, saya ikuti narasi ya. Tetapi sebelum saya jawab pertanyaanmu ya, saya tadi bertanya juga bahwa di mana, jangan kau ngarang juga ya. Saya mau ayat yang tertulis di dalam kitabmu supaya saya benar
benar yakin di mana tulisannya di dalam kitabmu, Allah itu mengatakan sendiri bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada, aku pindah keyakinan. Kamu dengar itu. Kemudian kalau kau bertanya tentang tadi pertanyaanmu di alam roh, ya, sebelum manusia ada, ya, itu sedangkan segala sesuatu itu adalah diciptakan melalui firman itu, ya. Firman itu apa? Firman itu adalah Yesus, ya. Sebelum menjadi manusia, dia sudah ada. Makanya segala sesuatu manusia diciptakan lewat dia, melalui berfirman itu. Karena tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi, ya. Oleh dia semua akan terjadi, ya. Itu jadi saya di sini minta kamu, di mana data, kau jangan ngeyel dulu, di mana data di dalam kitabmu itu Allah mengatakan sendiri di dalam kitabmu itu bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada, saya pindah keyakinan. Kau dengar itu Bang Suma? Karena segala sesuatu itu yang disebut dengan Maha Pencipta itu dia ada sebelum segala sesuatu ada. Bagaimana mungkin dia ada di abad-abad 7, abad 8, abad 9, ya? Dia muncul setelah dipromosikan. Bagaimana mungkin itu adalah pencipta? Saya minta dalilnya pikir di situ. Yesus di praeksistensi manusia, mana dalilnya? Itu dulu. Jangan kamu tajam ke Islam, tapi kamu nol di agamamu sendiri. Saya sudah menunjukkan data. Dengar dulu supaya seimbang diskusi ini. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Saya akan membawa Anda dalil fitrah secara eksistensi Tuhan, dalil indra secara eksistensi Allah. Kemudian saya akan bawa kamu ke dalil akli, ya, eksistensi Allah. Lalu saya akan membawa kamu ke dalil-dalil akli tentang eksistensi Allah. Sebelum jauh ke sana, saya ingin Anda menunjukkan dalil fitrah dulu. Dalil kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan telah mempersaksikan Yesus pada alam ruh, dia adalah Tuhan kita. Itu tertulis di mana, cuplis? Itu dulu kau selesaikan. Jangan kau kemana-mana. Saya sudah sabar dulu, jangan oke terus dari tadi. Kau itu sudah enak dikasih ruang di sini, tapi tak ada nilai positif yang bisa kami terima dari mulut kau itu. Saya sudah menyatakan diri, saya seorang Muslim. Ketika saya ditanya tentang ayat suci Al-Quranul Karim, di mana eksistensi Tuhan, secara fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaksikan seluruh manusia. Sebelum manusia itu diusulkan, diturunkan ke atas muka bumi, manusia dalam alam roh sudah mengakui Allah adalah Tuhannya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Saya minta yang seimbang. Eksistensi Yesus jangan nanti dia turun ke bumi jadi bayi, Cak Ayu. Eksistensinya sebelum dia turun ke bumi. Yang saya minta, kita di alam roh mempersaksikan dia adalah Tuhan kita. Itu di mana? Mana dalilnya? Ke situ dulu. Dalil fitrah dulu, bahwa secara fitrah kita bertuhan itu memang harus ke Yesus. Karena di alam roh kita sudah bersaksi di hadapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Itu di mana? Di situ dulu. Jangan masuk ke bumi. Kalau ke bumi, seluruh sembahan-sembahan manusia itu mengaku Tuhan. Ingat saudara, Yahudi mengenal Tuhan nanti setelah Nabi Musa itu datang. Oke? Kristen mengenal yang disebut Tuhannya Yahudi nanti setelah di abad keempat. Oke? Dan Kristen di Indonesia mengenal Tuhan yang benar itu nanti setelah penjajah Belanda turun membawa Bibelnya dari Belanda ke Indonesia, lalu mengambil istilah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan sombong di situ. Kau itu cuma nempel di Tuhannya Yahudi. Kau itu punya kitab-kitab Spanyol, separuh nyolong dari Tuhannya dari agama Yahudi. Jangan kau sombong di situ. Sekarang saya minta eksistensi sembahanmu, yaitu anak Maria. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhanmu dipersaksikan di alam ruh kalau dia itu adalah Tuhan bernama Yesus. Itu di mana? Itu dulu. Jangan kau kemana-mana. Silakan. Oke, sebelumnya aku iklan bentar ya teman-teman. Jangan lupa di tap-tap layar dan love orange supaya room kita kuat. Nampaknya mulai panas. Ya, silakan Ucil. Jangan kabur ya, jangan kabur kemana-mana.
Pra-eksistensi. Tadi aku udah Silakan. ambil di dalam, ya, Di dalam mana? Waduh, di dalam sumur dia bang. Di dalam mana? Tadi saya sudah kasih ilmu gratis 1 Korintus di dalam 15:48 itu. kitab Bibel kami, ya. Ah. Dalam misalnya tanpa dia sesuatu yang jadi, maka dia itu adalah Tuhan karena dia yang Astagfirullah. menciptakan Saya bukan segala-galanya tanya itu. Saya dunia tidak ada, tanya karena itu. kalau bukan dia tidak ada sesuatu yang jadi. Saya tidak tanya itu, Ya. Bung. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bukan, ya. Yang saya tanya kedudukan Yesus yang paling tinggi itu saya temukan di Bible sama seperti makhluk yang ada di surga. 1 Korintus 15:48. Kalau ada kedudukan yang lebih tinggi dari itu, tunjukkan mana dalilnya. Udah ngaku aja nggak ada, biar cepat. Nah, udah, kalau nggak ada mundur. Jadi Tuhanmu itu nanti eksis setelah ibunya ngeden. Iya, mama, nenek, ma. Nah, itu baru eksis Tuhan kau. Ya, jangan kau bawa-bawa Tuhan eksis kayaknya. Tuhan saya di alam ruh aja sudah dipersaksikan manusia bahwa dia adalah Tuhannya. Kalau bala syahidna. Nah, mana? Di alam ruh Oke, Yesus dipersaksikan mana sebagai Tuhan. datanya? Dari tadi saya minta datanya. Al-Quran Mana surah datanya Al-Araf dia ayat menyatakan? 172. Iya, Al-Quran surah mana? Al-Araf ayat 172. Nah, jangan cuma ngomong, mana coba aku lihat benar dia mengatakan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Mana bahwa dia mengatakan aku ada sebelum dunia. Astagfirullahalazim. Enggak, aku nggak mau kau ngeles-ngeles. Coba mana datanya, aku lihat terjemahan benar. Kalau Kau data tipu-tipu itu juga kau. ada sebelum dunia ada, Biar Salomo aku tahu lebih sendiri. hebat. Mana? Salomo jauh lebih hebat kalau itu. Iya. Salomo mengatakan aku ada Nah, dia yang sebelum mengakui. langit Kan kau udah digariskan. mengakui Udah, ternyata. jadi nggak ada ya? Ternyata kau juga mengakui ya. Berarti nggak ada ya? Berarti tidak ada dalil pra-eksistensi Kau udah mengakui bahwa Yesus. tidak ada data. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Eksistensi Yesus sebelum kemudian sebelum manusia turun ke bumi, mana dalilnya? Aku tadi udah bilang. Ya. Ya. Mana dalilnya? Yang tulis jangan kau kemana-mana dulu ya. Kau bilang mau Kamu tunjukkan. yang jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya sudah Itu menunjukkan tunjukkan aku data. melihat. Tuh, sudah ditunjukkan data itu. Tuh, baca. Mana datanya? Jangan Itu, banyak tuh, ngomong, baca. kau mana? Aku lihat. Itu, Coba. dasar biadab. Udah kau turun ke neraka. Turunkan. Mana? Turun kau biadab. Dasar anak cicak. Turun. Inilah kalau ya, mohon maaf. Lain data. Secara kasar. My good. My goodness. Good. Kambing. Kenapa kamu kambing kabur? Oke, Bang Sima. Bacakan Iya, saya Masya satu alat. Saya satu ayat. Bagaimana saya bisa menaklukkan ini akal, logik, bahwa Tuhan itu ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru. Dan aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku pada diri manusia itu sendiri. Ini Al-Quranul Karim ayat 53 dari surah Fussilat. Apa kata Allah pencipta kita? Aku akan menyatakan keberadaanku pada dirimu. Nah sekarang kita manusia ini disibukkan moles wajah, pakai lipstik, pakai bedak, pakai cilak, dan seterusnya. Kita memakai jasad kita ini dari sejak kita dilahirkan sampai nanti kita mati. Oh my God. Itu kita pakai jasad ini. Tapi kita tidak pernah mengerti, bahkan kita tidak kenal apa roh itu yang ada dalam diri kita. Jangan roh, suara yang terdengar. Arab, baik Quran. Ini Arabik. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu tersebut? Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Sekarang yang menahan laju pertumbuhan gigi kita supaya tidak tumbuh seperti rambut itu siapa? Kita, orang tua kita, pemerintah, bukan. Siapa? Itulah Allah yang menjaga tulang rusuk kita supaya tidak bertumbuh seperti rambut sehingga melilit tubuh kita sendiri. Itu siapa? Itulah Allah. Maka Allah mengatakan, aku titipkan, aku perlihatkan, aku berikan tanda-tanda keadaan, keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Bagi yang merakal pasti tahu itu, bahwa akulah yang mengatur segala sesuatunya terhadap dirimu, tubuhmu, alammu. Akulah yang mengaturnya. Udara yang kau butuhkan, aku yang mengaturnya. Air yang kau butuhkan, aku yang mengaturnya. Tumbuhan yang kau butuhkan, akulah yang mengaturnya. Aku yang mengatur alam semesta ini. Ketika engkau panen padimu, aku tumbuhkan lagi. Ketika engkau panen lagi, aku tumbuhkan lagi. Engkau tebang yang lain, aku tumbuhkan yang lain. Aku yang mengatur. Dan sekiranya engkau tahu itu, engkau sadar itu, maka engkau akan mengenal bahwa aku itu ada. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun seperti batu, seperti burung-burung, seperti sapi, seperti manusia. Karena Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Manusia disertai oleh Tuhannya. Inni ma'akum, kata Tuhan. Aku bersama dengan kalian. Bahkan aku lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Itu Al-Quran Qaf ayat 16. Jadi orang bertuhan yang benar itu tidak menunjukkan Tuhan itu, wah ini loh Tuhanku, lagi makan, lagi tidur. Tidak. Tapi orang yang bertuhan yang benar adalah memahami bahwa Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Orang Kristen berdoa, orang Islam berdoa. Orang Kristen ketika berdoa minta kesembuhan, sembuh. Apakah Tuhannya betul? Oh, Kristen benar ini, karena dia sembuh dari penyakitnya. Enggak begitu. Tuhan yang benar tidak melihat ini Kristen, ini Islam. Tidak melihat ini taat kepadaku, ini tidak taat kepadaku. Ketika Tuhan mendengarkan hambanya meminta, dicukupkan. Meskipun dia tidak disembah oleh hambanya tersebut. Itu yang betul tuh. Maka posisi Tuhan yang benar adalah Annas sama. Apa? Annallahas sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Maka posisi Tuhan yang benar itu adalah maha mendengar. Jadi siapakah dia? Kristenkah dia? Islamkah dia? Ketika dia memohon pertolongan, maka Tuhan yang benar yang memenuhi kebutuhannya. Meskipun dia tidak disembah. Kau tidak menyembahku, kau menyembah makhluk ciptaanku. Tapi sebagai Tuhan yang menciptakanmu, kau adalah milikku. Tetap aja aku berikan apa yang kau butuhkan. Itu. Bukan berarti Tuhan benar itu ketika dia berdoa, wah ini kan tidak nyembah aku, ngapain aku kabulkan doanya. Bukan begitu. Tuhan yang benar itu mendengarkan seluruh rintihan ciptaannya, lalu dia yang mengabulkan. Dia menyembah dirinya atau tidak menyembah dirinya, dia kabulkan. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim yang tadi. Aku titipkan, aku perlihatkan. Dalam surah Qaf ayat 16 juga diterangkan kemudian oleh Allah, bahwasanya aku Allah mendengarkan, mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang kau bisikkan dalam hatimu? Kristenkah engkau, Hindukah engkau, ateiskah engkau, Islamkah engkau? Aku Tuhan tahu apa yang kau sedang bisikkan. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan aku tahu bahwa engkau harus tahu, aku lebih dekat ke kamu daripada kamu dengan urat lehermu. Jadi jarak kita dengan urat leher kita itu dekat, tapi Tuhan kita jauh lebih dekat kepada kita daripada kita ke urat leher kita sendiri. Apa buktinya? Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam lambung, kita nggak tahu apa yang terjadi di jantung kita nggak tahu apa yang ada dalam batok kepala kita, tapi yang menciptakan kita tahu. Berarti
Berarti Tuhan lebih tahu tentang diri kita daripada kita kepada diri kita. Lantas kenapa kita kemudian mencari Tuhan yang kemudian turun ke bumi jadi manusia? Kenapa kita membatasi Tuhan? Ketika Tuhan turun menjadi manusia, dia tidak tahu apa-apa. Dia nggak tahu lambungnya, dia nggak tahu ginjalnya, bagaimana jantungnya di dalam, dia nggak tahu. Makanya Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk. Kapan dia menjadi makhluk, maka dia berhenti menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu statusnya maha mengetahui. Yesus maha tahu enggak? Enggak. Jangankan mengetahui yang lain, tahu musim arak kapan itu saja Yesus enggak tahu. Itulah Al-Quran. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada kamu daripada kamu kepada urat lehermu. Bayangkan itu. Jadi yang mengatur ritme nadi kita, yang mengatur kemudian pergerakan air dalam tubuh kita, yang menyusun saraf-saraf yang ada di tubuh kita ini bukan orang tua kita, tapi dialah yang menciptakan kita, yang menyusun itu semua. Itulah Allah. Itu kita kenal dengan sebutan Allah dalam Islam. Orang-orang Yahudi menyebutnya Elohim, kita menyebutnya Allah. Nah, sedangkan Yesus, alamak, makhluk yang diciptakan, makhluk yang disusun organnya oleh Tuhan kita. Makanya Yesus itu berdoa kepada Tuhannya umat Islam. Jadi saudara Kristen kita ini menyembah kepada ciptaannya Tuhan kita. Tuhan kita menciptakan makhluknya bernama Yesus, disembah kemudian oleh saudara-saudara kita Kristen. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Saudara Kristen tidak akan sampai-sampai. Kenapa? Karena dia menganggap jalan itu sebagai tujuan akhir. Mau pergi ke Monas, tapi jalan Tamrin dibilang Monas, ya nggak sampai ke Monas lah mereka. Putar-putar terus, saudara-saudara. Iya, betul. Karena dianggap jalan itu Monas. Jalan menuju Monas bukan Monas, tetapi itu adalah arah menuju kepada Monas. Orang Kristen jalan menuju Monas adalah Monas. Oke, Bang Suma, terima kasih sekali. Itu ada tapi itu tadi kenapa saya menolak Tuhan Kristen ketika menawarkan saya, inilah Tuhanku, karena dia adalah awal, karena dia adalah akhir. So, awal adalah waktu, akhir juga waktu. Sedangkan laisa kamisli, saya dalam Islam adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bagaimana saya harus punya Tuhan yang terjebak oleh ruang dan waktu, oleh ruang bernama surga. Di mana Bapak? Di surga. Yesus ada di mana? Di surga. Surga, what kind of surga? Tempat. Macam apa itu Tuhan terjebak oleh suatu tempat? Lebih besar mana? Ini logik saya menolaknya. Waktu. Ketika tadi si Ucil atau siapa lagi ada di kota sedang berpijak pada waktu, kehadiran eksistensi Tuhan berdasarkan waktu, karena awal dan akhir, berawal dari mana, berakhir di mana, berakhir pada suatu kematian. Karena mati dia menjadi Tuhan. Jadi diangkat Tuhan. Oke, boleh saya tanggapi ya, bro? Boleh saya tanggapi, bro? Sebentar, karena ini satu pertanyaan ateis yang menjurus pada suatu pertanyaan creation and creator, pencipta dan ciptaan. Apakah Tuhanmu maha pencipta? What is kata maha? Pencipta dan maha. Seperti apa Tuhan? Kriteria apa you punya Tuhan? Kalau you Tuhanmu Kristen adalah Yesus, terjebak oleh ruang dan waktu. Oke, siap. Oke, pantah. By logic, okay, no data, okay, no problem. By logic, come on. Oke ya. Ini berbicara tentang ketuhanan. Oke. Kalau saya mendengar tadi narasi antara Emandi dan Zuma, ya, di mana mengatakan siapakah Tuhan yang benar itu, maka kita bisa melihat dan bisa diberikan dalil-dalil yang valid oleh kitab suci. Al-Quran sendiri memberikan dalil yang valid tentang Tuhan itu siapa yang benar.
Dari mana dalilnya itu? Ya, di dalam Quran Yunus 90 di mana berbunyi di sana tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel, bukan Bani Arab. Jadi Al-Quran sendiri Apakah seperti itu? Boleh satu kopian. Seperti itu kan You jangan terkujang. No. Diam. Karena saya mendengar. Kau diam. Itu kamu tanya tidak sesuai yang saya dengar. Enggak, Bagaimana kau saya diam. bisa percaya? Giliran saya lah. Giliran saya kau diam. Kau diam. Ini TikTok. Jadi sabar. Kamu jangan terguncang. Di dalam Al-Quran memberikan dalil yang valid dan sangat nyata bahwa tidak ada Tuhan yang benar. You're not Muslim, you're not Islam. Don't describe by Islamic. Jangan motong saya. You Christianity, jawab by you Christianity. Yes, I don't believe you at all. I don't believe your God. You diam ya. Biar Gue tantang siapa yang paling hebat di Mandi si babami. Gue tantang. Si babami. biar nanti kita sliding gunting. Nah gitu dong. Jadi kita cari menghargai gitu loh. Saling mendengar argumen satu sama lain. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas-jelas berbunyi bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, bukan Bani Arab. Artinya bahwa di luar Tuhan selain dari Israel itu adalah disebut berhala. Nah, kalau kita mengatakan Allah itu siapa? Siapa yang menyembah Allah? Apakah Allah dikenal oleh Musa? Apakah Yesus mengenal Allah? Bisakah nama Allah diubah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Nyatanya sekarang enggak. Nah, jadi artinya bahwa Allah dalam versi Ibrani dan Yunani Israel tidak dikenal. Debatable. That's debatable. You're not Muslim. You cannot translate. You cannot. Oke. Kau jangan. How can I believe you? You're a Christianity. Jawab by you punya Kristen. By you iman. By you Bible. Oke, giliran saya ya. Udah. Oke, Liar. Ya, silakan. Oke, Ya, silakan. Anda membawa Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 90. Di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah wasna bibani Israel bahra fa atsba'ahum fir'aun wa junuduh bagya wa adwa hatta idza adrakahul garaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dan aku Allah selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim, orang yang berserah diri. Apa kata Allah tentang Bani Israel? Baca Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, maka kita tidak boleh kemudian menggunakan data hanya untuk kepentingan agama kita, melainkan kita harus membaca Quran itu secara keseluruhan. Tadi Fir'aun berdoa, aku percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhaza Allah ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. Allah yang datang kepada Nabi Muhammad menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, sungguh aku ini telah mengambil perjanjian kepada umat, kepada kaum sebelum engkau wahai Nabiku Muhammad, yaitu Bani Israel. Aku mengangkat 12 tokoh pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad berfirman kepada mereka, inni ma'akum. Anda membawa Quran surah Yunus
Di dalam Quran surah Yunus itu berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel dan menyatakan diri kepada Bani Ismail, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kaidah Islam, dengar, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang bahlul, orang bodoh, stupid yang memperbodoh diri sendiri. Itu kata Allah. Makanya diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131 dan seterusnya. Isqalallahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah engkau kepadaku, berserah dirilah engkau kepadaku. Maka Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Siapa Tuhan alam semesta? Allah Azza wa Jalla, yang disembah oleh umat Islam. Nah, kalau kita melihat di dalam kaidah pengajaran di dalam surah Thaha, Nabi Musa diseru oleh Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, ya Musa, ya Musa, wahai Musa. Di Keluaran 20 Elohim juga berkata kepada Musa, ya Musa. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana Theos nih yang saya tanya, Theos. Di mana Theos, Tuhannya Roma, pernah berseru kepada Abraham? Silakan. Allah berseru kepada Ibrahim, Elohim berseru kepada Abraham. Theos, Tuhannya orang Kristen, itu berseru kepada Abraham, itu tertulis di mana? Silakan. Oke. Pertanyaan nanti akan saya jawab ke Jawab sekarang dulu. terakhir, oke? Anda jawab dulu, baru Anda bernarasi. Di mana Theos, Tuhannya orang Roma, itu berseru kepada Abraham? Tertulis di mana? Di sini kita dua arah. Kita di Ya, sini makanya dua arah. Jadi Al-Quran saya sudah bahas. Sekarang giliranmu bahas Bibelmu. Di mana? Iya, Di mana saya- Theos berseru kepada Abraham? oke. Saya akan mematahkan argumenmu dan saya sekaligus menjawab, oke? Saya Nah, butuh yang jawaban menarik- dulu. Saya minta jawaban Enggak, dulu di mana kita Theos berseru kepada Kita Abraham. Jawab. kita berdialektik Enggak usah kau dulu, begitu, baru enggak nanti usah. mau- Saya minta di mana Theos berseru kepada Abraham. Oke. Kalau catatan itu di mana Allah, di mana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada Abraham, tercatat di dalam Kejadian. Kejadian 1. itu masih Tuhannya Abraham. Kejadian Sabar, itu masih sabar. Elohim. Kejadian itu masih Elohim. Sabar. Yang saya minta Theos. Yang saya minta Sabar. Theos. Yang saya minta Theos. Jangan kau bawa kejadian. Di kejadian itu Elohim. Elohim berseru kepada Abraham. Theos itu apa sih? Oke, Theos itu apa? Theos itu Tuhan. Saya tanya sama kamu. Oke, bahasa Ibrani apa? Oke, bahasa Ibrani Enggak apa? ngerti saya. Yang jelas orang Kristen itu Tuhannya Theos. Oke. Jangan emosi kamu. Kamu nggak paham kan? Saudara. Saya nggak emosi, bro. Tak jarin. Saya nggak emosi, bro. Dengar. Silakan. Ketika Oke. berbicara mengenai Tuhannya Yahudi, mereka kenal dengan sebutan Adonai. Mereka menyebutnya El, Yes. Elohim, Elion, Elohe, Oke. El Olam, El Roy, Betul. El Shaddai, Emmanuel. Yes. Mereka mengenalnya Ehye, Oke. Eser, Ehye, Rio, Jire, Mekadiskem, Nisi, Rafa, Sabaot, Shalom, Syamma, Segedu. Saya tidak pernah mendengarkan mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Theos. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Theos pernah berkata kepada Abraham. Silakan. Sudah. Ya. Kalau kita melihat bahwa Theos itu di dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Coba kau Paham buka nggak? di Google. Coba kau buka di Paham Google. Coba kau buka di Google. Di Google kau buka. Paham nggak? Di mana Theos itu larinya ke Adonai. Cepat. Lah, Cepat. memang orang Israel memanggil Tuhannya Yang kau adalah bawa. Adonai karena Yahweh itu adalah nama yang Maha Kudus. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi. Orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan El Shaddai, El Eroi, El Olam, Yod He Vape Nggak ada Jire, lagi. Yod He Vape Mekadishem, Ih. Yod He Vape Oke, Nisi. saya dan tanya seterusnya. sama kamu. Tidak Secara ada. eksplisit Tuhan itu dalam bahasa Ibrani apa? Jawab. Tuhan dalam bahasa Ibrani itu apa? Jawab. Eloah. Alef, Lamet, He, Eloah. Eloah.
Sekarang saya tanya samamu. Eloa itu Sekarang saya bukan- tahu, saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Eloa dalam bahasa Ibrani ketika diunanikan apa? Diibranikan, bukan diarabkan, tuyul. Diunanikan, bukan diarabkan. Bianes Yaudu, bianes. Jujurlah kau berkata. Nah. You punya Tuhan, saya yakin you punya Tuhan versi Bible lama baru berbeda. Tuhanmu itu Theos. Makhluk bertanduk 7 bermata 7 Tuhan kau itu. Kamu membungkus Tuhannya orang Romawi kuno, nenek moyangnya orang Katolik dengan menggunakan kitabnya Yahudi. Nggak nyambung. Sudah. Kitab Yahudi itu Sudah. milik kepunyaan Bani Yakub. Yang saya tanya, di mana Theos, sembahan-sembahan Yunani Romawi kuno itu berfirman kepada Abraham atau Avraham? Di mana itu tertulis? Ini saya jelaskan, tapi kamu Apa yang kau jelaskan? memotong Tidak ada yang kau terus. jelaskan. Nggak ada yang kau jelaskan. Memotong terus saya ngomong. Ya, karena kamu kau tidak memotong saya menjelaskan bernarasi. pertanyaan saya. Ketika Anda bertanya tentang Lah. Allah, saya jelaskan. Saya giliran bertanya Ya, Theos. gue tanya sama kau, ya. Jangan bertanya dulu, selesaikan dulu tugasmu. No. Kan karena saya mengatakan tadi bahwa dalam bahasa Ibrani Tuhan itu adalah sebutannya adalah Adonai. Mana-mana. Dipahami? Selesaikan Dewa, dulu Dewa. Tuhanmu. Lah. Di mana Theos berfirman kepada Avraham? Enggak, kalau kamu Juma memiliki pengetahuan yang baik, Saudara, silakan Anda mendengarkan lawan bicara Anda, oke? saudara, kalau Anda bertanya kepada saya, Jangan di ngotot mana? dari tadi. Sabar dulu. Di mana Tuhannya umat Islam berfirman kepada Abraham? Kan sudah kubaca. Iskala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tuh, dah kujelaskan samamu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140 itu lengkap kemudian. Lalu kemudian ketika ditanya keturunannya, sabar dulu. Ketika keturunannya ditanya, wahai keturunanku, wahai anak-anakku, siapakah yang engkau akan sembah setelah aku meninggal? Apa kata mereka? Ya baniya, inna Allah, sesungguhnya Allah. Tuh, itu disebut. Nah sekarang saya minta di dalam kitabmu di mana keturunan Abraham menyembah Theos? Itu tertulis di mana? Saya ingin tahu. Sudah. Oke. Di dalam Kejadian 18. Itu enggak ada Theos di situ. Udah, dengarkan. Itu Anda berbicara mengenai Al-Quran, berarti kalau Oke. Anda lari ke Kejadian Tuhan berarti Torah. Itu ada cakupannya Oke, dengan Torah Tuhan yang dalam saya bahasa Ibrani minta apa? Theos. Tuhan dalam bahasa Ibrani apa? Jangan ke kitabnya Yahudi. Jawab. Jangan ke kitabnya Yahudi, Lah. Kitabnya Yahudi itu mereka Siapa mengenalnya kitabnya? dengan nama-nama yang Oke. saya sebutkan tadi, El Roy, El Perjanjian- Shaddai, oke, saya tanya sama kamu. Yotefafe. Perjanjian lama? Yang saya Perjanjian baru tanya kitab siapa itu? akar. Yang saya tanya akar. Oke. Akar kekristenan Kamu itu mengatakan Roma. kitab Jangan ke Yahudi, orang Yahudi. Oke. Astagfirullahaladzim, Kamu ya Allah, ya mengatakan Karim. perjanjian baru kitab Roma, betul? Betul enggak? Enggak, kamu Saudara, pertanggungjawabkan narasimu. saya tidak Kamu tanya mengatakan Yahudi. Sekarang kitab saya perjanjian berhadapan baru dengan adalah kitab Kristen. Roma, betul? Saya berhadapan dengan Kristen, saya tidak berhadapan dengan Yahudi. Kalau saya berbicara dengan orang-orang praktisi Torah, praktisi Yudaism, saya pasti mau menerima perjanjian lama milik mereka, kitab mereka, perjanjian baru milik mereka. Tapi sekarang saya berhadapan dengan Kristen, maka Kristen punya kewajiban menundukkan kemudian saya dengan menjabarkan pertanyaan saya dengan jawaban yang sederhana. Di mana Kamu tadi mengatakan Tuhannya nenek moyangmu, Enggak. yaitu orang Roma, berfirman kepada Abraham. Silakan. Oke. Kamu tadi mengatakan bahwa kitab perjanjian baru itu adalah kitab Roma atau Kristen, betul? Bukan kitab Yahudi, betul? Ya memang Betul bukan. nggak? Jawab dulu. Iya. Oke. Oke. Kalau memang kamu mengatakan itu, saya mau tanya sama kamu. Yesus itu orang mana? Yesus, saya tidak berbicara dengan Yesus, saya bicara dengan kamu. Enggak, jawab dulu. Yesus orang mana? Jawab. Yesus orang Ibrani. Kitabnya kitab Oke. Tanak. Tapi saya Oke. sedang berbicara bukan dengan Yesus, dengan ente. No, stop.
Loh, ini kita berbicara tentang, kamu mengatakan kitab perjanjian baru itu adalah kitab Roma. Iya. Kamu mengatakan kitab Yang perjanjian saya lama, tanya kamu mengatakan ini, kitab orang Yahudi, saudara, betul enggak? saudara, yang saya tanya Apa? tentang sembahannya orang-orang Roma, bukan sembahannya orang Yahudi. Iya, makanya kamu jangan mengucapkan kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya saya minta coba saya minta kau jelaskan kepada saya Tuhannya orang Roma yaitu Theos di mana pernah berfirman kepada Abraham. Silakan. Di dalam Kejadian 18 Itu kitabnya ayat Yahudi. Alamak. Emang Yesus Saya orang mana? tidak tanya. Saya ngajarin Enggak, sama mu ya. Yesus orang mana? Kutanya sama ya. Kutanya samamu. Tuhannya orang Yahudi itu Elion, Elohim, El Olam, Elohe, Israel, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel. Terus kemudian mereka memanggilnya Jireh, Mekadiske, Nisi, Rafa, Sebab, Shalom dan seterusnya. Saya tidak tanya itu, Bu. Tolong ngerti. Oke. Katolik Yesus dipanggil Tuhan enggak? Tunggu. Katolik itu nenek moyangnya orang Roma. Yang saya tanya, orang Roma itu mengenalnya Theos. Theos ini duduk sabar dulu. Theos ini nanti mereka hapus namanya, mereka ganti menjadi Yahweh. Yahweh merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Saya tidak mau itu. Yang saya mau Theos berfirman kepada Abraham itu ada enggak? Supaya kita tahu nih bahwa Kristen ini betul-betul adalah ajaran yang diasaskan dari pencipta atau hanya mendompleng Tuhannya Yahudi gitu loh, Bang. Apakah ada hubungannya Saya paham antara Theosnya Roma? Apakah ada hubungannya Theosnya Romawi dengan Elohim Tuhannya Yahudi? Ada enggak hubungannya? Kamu paham gak Theos itu apa? Justru saya bertanya samamu, ada nggak hubungannya Kamu paham Theos yang disembah oleh Romawi dengan Elohim yang disembah oleh para nabi yang datang kepada Bani Israel? Ada hubungannya nggak? Kamu enggak, Theos itu apa? Gue tanya sama kamu. Bingung apa itu sudah Theos? dia. Bingung sudah dia. Enggak. Itu turun. Apa itu Theos? Jawab dulu. Theos itu Tuhannya kalian. Masa nggak tahu? No point. Tidak ada point. Maaf. Ya udah. Mana tadi orang? Oh. Mana tadi? Saya butuh pertanyaan. Christianity, please, saudara Kristen, yakinkan saya bahwa eksistensi you punya Tuhan versi Bible lama dan baru adalah sama apa tidak? Assalamualaikum Pak Kuma. Waalaikumsalam. Tadi saya kecewa kenapa tadi begitu dia jawab ada di perjanjian baru dengan banyak Tuhan-Tuhannya Muslim, orang Muslim dibawa-bawa. So Ya kita seperti tanya dulu. apa? Ini ada yang Macam apa? baru naik Saya ya. mau izin Bang, turun. ada yang mau sampaikan Bang? Oke, saya Oke, mau siap, izin siap. turun. Terima kasih semuanya. Thank you. Makasih Bang Emas, salam kenal ya Bang Thank you, ya. thank you. Ya, Alhamdulillah. Nice to Terima meet kasih. you my brother. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bang J, ada yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan saja kalau pertanyaannya Bang Juma itu sebenarnya gampang loh. Ternyata dijawab muter-muter gitu aja sama Oten. Nggak punya, maksudnya nggak bisa menelaah dia pikirannya kemana gitu. Padahal Bang Juma nanya begini, jawabnya lain. Nah gitu aja Bang. Iya betul. Karena Iya, Banyak burung. sebenarnya apa ya, saudara kita yang ada di Indonesia ini itu diselimuti dengan perkara penyamaran. Mereka nyamar-nyamar seakan-akan yang mereka sembah itu Tuhannya Yahudi. Begitu ke Islam, mereka nyamar-nyamar seakan Tuhannya itu adalah Tuhannya umat Islam. Padahal nyata secara histori nenek moyang orang Roma atau sebelum mereka menjadi penganut agama Katolik, mereka punya nenek moyang itu ada yang disebut penyembah kepada Jupiter, Juno, Mars, Minerva, Venus, Neptunus, Vesta, Merkurius dan seterusnya. Itulah teos-teos yang disembah oleh orang-orang Roma sebelum mereka mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Jadi
agama tua nenek moyang mereka itu sebisa mungkin diwarnai oleh kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Jadi kitabnya Yahudi itu diterjemahkan sebisa mungkin memiliki nuansa untuk meloloskan sembahan-sembahan nenek moyang mereka. Makanya ada konsep Trinitas, Tritunggal, karena memang itu sudah dianut jauh sebelum kitabnya Yahudi itu masuk ke mereka. Kitabnya Yahudi yang diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta itu dibuat sedemikian rupa untuk kemudian dicocokkan dengan perjanjian baru, sehingga dewa-dewa mereka itu bisa duduk di situ. Makanya ada yang disebut Bapa, ada yang disebut Anak, ada yang disebut kemudian dengan pneuma atau roh. Nah, ini yang saudara-saudara Kristen kita jarang mempelajari. Padahal sebenarnya antara Trinitas dan Trimurti itu berkait erat. Nah, makanya kalau kita lihat di permukaan tidak ada benang merah antara agama Yahudi dengan Kristen. Itu disebabkan karena ada sekelompok di antara dua kelompok ini yang nyamar-nyamar, entah itu Yahudi nyamar Romawi ataukah Romawi yang nyamar Yahudi. Silakan Anda pikirkan sendiri. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebagai penyimak. Kita ini penonton di antara dua kelompok besar ini, yaitu Yahudi dan juga Kristen. Siapakah di antara dua kelompok ini yang ajarannya berasal betul-betul dari Abraham, yang berasal dari Ishak, yang berasal dari Musa? Apakah Yahudi atau Kristen? Karena di antara satu di antara dua ini, satu di antara keduanya pasti ada yang nyamar. Entah Kristen nyamar Yahudi atau Yahudi yang nyamar Kristen. Silakan Anda renungkan sendiri. Oke, kita lanjut berikutnya. Octriana dari Kristen Islam, Bang Laten Date. Ya, Kak Octriana nih Kristen. Saya Kristen. Saya Kristen. Oke, dari Kak Octriana. Oke, udah hilang. Ya, silakan Bang Laten, ada yang mau disampaikan? Iya, dari tadi Pak Zuma menyebut kitab Yahudi. Yang dimaksud dengan kitab Yahudi itu apa sih? Yang mana yang disebut dengan kitab Yahudi? Kitab Tanak, Bung, yang tertulis di Mazmur 147 nomor 19 sampai 20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Romawi. Oke, itu kemudian dengan Tunggu bentar, monitor. Bang Naga, monitor Bang. Siap. Boleh tadi monitor. Siap. Oke, aku turun bentar ya. Aku mau turun ke bawah soalnya. Siap. Iya, Bang. Oke, sebentar ya sebelum dilanjutkan, tolong saudaraku yang muslim di tap layar ya, di sampai 1M ya, di tap layar dulu di sampai 1M ya. Mohon ya saudaraku. Lanjut Bang Juma, mohon maaf terpotong sedikit. Lanjut, enggak apa-apa. Silakan. Oke, kemudian apakah tanah dengan Taurat yang diberikan Tuhan pada Musa itu bedanya apa? Kalau orang Yahudi menyebutnya kitab Tanak, di situ 3 kelompok. Yang pertama Torah, Neviim, Ketubim, dan itu bukan kepunyaan Kristen. Tak ada hubungannya dengan kekristenan awal mula. Apalagi yang sekarang. Kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Terkait internal mereka, mana kitab Taurat itu, mana kitab Mazmur atau Zabur itu, mana kitab Injil itu, ya tanya kepada mereka. Bukan tanya kepada yang lain, karena kitab-kitab itu, ketetapan-ketetapan itu datang kepada mereka. Sedangkan yang ada di Kristen, ya perjanjian lama yang Kristen itu hanya terjemahan yang diperintahkan oleh Ptolemy II pada zaman dia berkuasa kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Mesir, Alexandria, untuk menerjemahkan kitab Torah itu ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir kala itu sudah tidak bisa menggunakan bahasa Ibrani. Mereka sudah tidak bisa membaca kitab suci mereka dalam bentuk original teks. Maka diperintahkan oleh Kekaisaran Romawi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Septuaginta, kepada orang Yahudi, bukan kepada orang non-Yahudi. Ada hubungannya dengan Kristen. Apakah Pak Zuma tahu
bahwa Taurat Musa dengan Taurat Yahudi itu berbeda isinya? Saya katakan Taurat Musa dengan Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi jelas berbeda. Dalam arti kata ada perubahan, tidak semuanya asli. Kenapa saya katakan tidak semuanya asli? Karena tidak ada mata rantai. Dari Nabi Musa turun kemana? Turun ke Yosua bin Nun misalnya, turun ke Harun misalnya. Setelah itu kemana? Dan apa tradisi penyampaiannya? Hafalan, tulisan, atau apa? Gak ada, gelap. Maka tidak ada jaminan kitab yang ada di saudara-saudara Yahudi itu masih ori dari Nabi Musa alaihissalam. Apalagi yang di Kristen, itu kalau itu nggak diragukan lagi. Oke, saya setuju ya. Jadi kitab yang dipakai Yahudi itu tidak bisa dibilang murni. Itu juga dikatakan Quran. Quran juga mengatakan bahwa mereka sudah diberikan kitab, tapi sudah ditambahin, diubah, disembunyikan. Jadi yang selama ini dimaksud oleh para Muslim bahwa yang diubah itu Injil, bukan. Yang diubah itu adalah Taurat Musa menjadi Taurat Yahudi. Nah itu yang penting saya katakan. Jadi Nah, kalau ada yang itu- namanya Taurat yang tidak Kalau oleh Taurat Yesus itu tidak sudah ubah. dirubah, lalu bagaimana dengan perjanjian lama milik Kristen yang hanya terjemah? Nah itulah makanya ya, yang dinamakan perjanjian lama yang dipakai Kristen itu adalah Taurat yang dikembalikan pada Taurat Musa dengan menolak Tauratnya Yahudi. Makanya Ya, bagaimana Anda dikatakan, bagaimana bisa Anda mengatakan itu Tauratnya Musa? Sumbernya dari mana? kan Musa diberikan Taurat sama Allah diberikan. Iya, Taurat itu pengajaran terjadi di Allah, abad kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi. Ya, betul, Kristen betul, eksis itu betul. nanti di abad 4, berarti hampir 2000 tahun setelah Nabi Musa Betul. itu menenggalkan kemudian dirinya dengan menorehkan Torah kepada kaumnya, baru Kristen punya terjemahan lama, terjemahan Septuaginta itu. Nah begini, oke, saya berikan timelinenya ya. Torah Musa itu arti pertama kali diberikan Allah pada Musa. Kemudian Tahun? seperti Bapak bilang tadi itu, Tahun? 1400 sebelum Masehi, ya. 1300 siapa yang melanjutkan? Oke, ya kemudian itu kan kemudian diajarkan pada umatnya. Suatu ketika Torah Musa Kok itu suatu dipegang ketika? oleh para ahli Taurat, ya, oleh para ahli Taurat. Nah, 1300 dilanjutkan oleh siapa, Bang? Kan Taurat itu turun temurun diajarkan pada umatnya. Ya Yang itu kan mengajarkan cuma para imam-imam. itu teori. 1300 Bukan siapa? teori. Anda Terus tahu Harun itu siapa? terus Harun itu disampaikan siapa? kepada manusia yang hidup di 1200, habis itu 1100, Bukan begitu. habis itu tahun Kan 1000, terus berjenjang, habis itu Bang. 900, habis itu 8, Ya. habis itu 7, Ya. habis itu 6, 5 Ya. sampai abad Ya. pertama, Ya. abad pertama, abad Ya. kedua, abad kedua, abad ketiga, abad ketiga, itu siapa? Para kan kita dari Taurat, Bang, para rabi-rabi Yahudi yang mengajarkan dan para imam-imam. Mama Kenapa? Nah pada saat dipegang oleh para imam dan rabi Yahudi itulah Taurat kemudian ditambahkan, makanya disebut dengan hukumnya yang berat, yang tadinya hanya 10 perintah Allah sudah menjadi 360. Itu yang dikritik oleh Quran, bukan Injil yang diubah oleh dikritik oleh Quran bahwa kitabnya sudah diubah-ubah. Itu Taurat Musa yang diubah-ubah oleh para rabi Yahudi. Itu yang diubah, yang dikritik oleh Quran, Bang. Bukan Jadi dipakai yang ada di ini. Kristen yang berupa perjanjian lama itu benar menurut saudara? Itu Taurat yang dikembalikan yang tidak dipakai lah. Jadi kan Tauratnya Yahudi yang tebal. Kemudian itu dibuang ya, dipakailah Taurat Musa yang asli. Itu yang dipakai oleh orang Kristen. Jadi orang Kristen nggak pakai tanahnya orang Yahudi, Bang. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah itu Jadi pula yang Kristen dikatakan pakai Quran, kitabnya bahwa siapa ini? pakai kitabnya Musa. Dari mana dasarnya kenapa Kristen menggunakan Baca aja kitabnya kitab itu Musa? dari Kejadian sampai Wahyu. Lihatlah Kejadian sampai Wahyu. Yesus Dari mengatakan, mana "Tidak saya tak mana berubah." legalitasnya orang Kristen pakai kitabnya Musa? Silakan baca, Bang. Anda itu kan tahu isinya, ya. Kalau Anda mengatakan dalilnya mana? Dalil itu hanya dipakai di Quran, Bang, karena turunnya dalil itu hanyalah formatnya Quran. Iya, pertanyaan Kalau kita saya itu legalitas, narasi Bang, legalitas Torah itu Siapa yang diwahyukan harus Tuhan. dilegalkan? Siapa yang harus melegalkan? Siapa? Siapa yang Saudara, mewajibkan untuk dilegalkan? Siapa? Saudara, Nggak ada ulangan yang 33 nomor dilegalkan, nggak 4. ada. Ulangan Ya, 33 silakan. nomor ulangan Silakan, 3. ya. Silakan. Ini kayak Ulangan apa 33 ya? nomor 4 apa? Ulangan 3 Silakan. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub.
Kata siapa coba bacakan bang? Abang ini suka ngutip ayat kadang-kadang. Ya udah, ada kamu yang bacakan. Saya kan barusan sudah bacakan. Anda sekarang giliran Anda. Silakan. Anda tidak membaca tapi Anda menghafal tetapi Anda ubah. Iya, sekarang Anda yang membacanya coba. Sekarang Anda membacanya coba. Saja. Saya Sekarang Anda yang isinya bang. Ya sekarang Anda yang baca coba. Seperti itu kan? Iya, sekarang Anda yang baca Saya nggak coba. bisa buka ya. Saya tidak bisa buka karena saya dalam perjalanan. Nah sekarang Anda buka saja tapi baca dengan jujur. Jangan di. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi. Baca bang, jangan hafalanmu. Hafalanmu sudah Anda ubah. Saya sudah tahu Anda suka mengubah-ubah itu, saya sudah tahu. Silakan buka yang benar. Leten. Bahkan Anda pun mengingkari Quran kan. Leten, dengar dulu. Kamu bilang Bang Juma mau ubah-ubah. Silakan kamu baca. Silakan kamu baca. Bukan bawa asumsi. Enggak ada cerita kalau naik di sini dia. Anda buka saja. Silakan Anda kan di situ kan punya prasarana. Silahkan buka dan baca. Jangan berdasarkan dari hafalan Juma. Silahkan buka aja. Oke, saya percaya pada Anda. Silahkan buka yang jujur. Ulangan 33. Pak Juma itu sering menghafalkan tapi diubah. Saya sering lihat, sering mendengar itu. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Yang benar, bukan dengan isi yang benar. Jangan hafalannya Pak Juma. Mohon maaf, saya tidak percaya dengan hafalannya Pak Juma. Silakan buka. Buka di tayangan situ. Oh, tayangan di situ. Tolong Kan dibuka. mudah Siapa sekali. yang bisa buka kamera? Silakan. Ayo silakan. Nah, silakan baca. Baca ya. Jangan diinterpretasikan, baca aja dengan apa adanya. Silakan yang mau baca siapa tuh? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Terus, baca terus. Apa? Bahlul. Baca lagi. Sopaten. Udah. Begitu, Pak. Udah. Di situ sudah tertulis milik Bani Yakub. Mana yang dibilang Taurat milik Bani Yakub mana? Udah kau turun, Nggak kau ke ada. neraka. Kau ke neraka sana, Anda cium tidak pantat mampu melawan pendeta saya, sana, kau ke neraka. Sopaten. Ya, anak setan. Gak ada yang bisa kamu kibulin di sini, gak ada. Kau jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible. Kau merasa dirimu pintar ketika ditanya, aku lagi di jalan. Maaf, aku lagi di jalan. Yang ada dalam otakmu ini yang bayar per puluhan bulan ini siapa aja yang belum ya? Itu yang ada dalam otak kau. Siapa aja yang belum setor ya? Apa aku suruh aja anak-anak gereja ini untuk datang ke rumahnya Nagi ya? Itu yang ada dalam otak kau. Isi Bible itu hanya kau jadikan sebagai aksesoris aja untuk melegalkan aksimu mencari hidup. Paham kau sampai situ? Ya. Itu jelas tertulis di situ, Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat, suatu milik bagi jemaat Yakub. Berarti milik kepunyaan Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, ente Bani Kampret. Udah, memang ini sudah nasibnya kayak gitu. Ada 2 kursi untuk Kristen ya. Mohon saudaraku, mohon maaf yang permintaan naik saya hapus semua ya. Yang untuk Muslim mohon maaf tidak dinaikkan lagi, hanya 2 kursi untuk Kristen ya. Saya hapus semua ya dulu ya. Habis itu tulis Kristen saya naik, sediakan 2 kursi ya. Mohon maaf tuh saudara Muslim, saya hapus dulu permintaan naiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Selamat berkumpul lagi kembali di sini, Bang. Apakah hari ini sehat-sehat aja kita? Bang Indra ini paling mahal suaranya. Kalau di YouTube baru kenceng suaranya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malu kita.
Dilanjut asik mendengar. Baik, baik, Masya Allah. Oke, standby. Terima kasih Bang. Oke, Rajodi. Ini kali ya. Saudaraku, saya tidak takut dengan saudara muslim untuk minta naik, kita naikkan. Cuma Bang Juma ini sekarang posisi lagi beliau untuk berdebat. Kalau kita naik muslim semua, beliau tidak bisa berdebat. Waktu untuk ngobrol dengan Bang Juma ada waktunya, dibuka room waktu sepi, kita naikkan muslim. Ya, saya mohon maaf ya untuk saudara muslim, bukan saya takut ya. Wallahi saya nggak takut, apalagi saudara kita muslim, nggak ada istilah yang takut kita ya. Mohon maaf ya. Aco. Udah turun ya. Orang Bang Indra aja lewat saya jambak langsung. Ya, kalau ada kursi, karena kursinya 3 untuk Kristen ya. Bayar dengan gratis udah kasih mahal. Oke, kita sapa tamu dulu. Ero. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat sore tepat. Agamanya apa? Samawi. Agamanya apa? Sekali lagi saya tanya, jujur. Ini saya mau tanya Bang Zuma ini. Agamanya apa dulu? Sebut agamanya dulu. Katanya Bang Zuma melebihi Rasul, benar nggak? Agamanya apa? Tempat. Masa diskusi lihat agama? Saya mau Lah, tanya diskusi dilihat agama lah, nggak mungkin nggak dilihat agama. Di sini nggak ada abu-abu. Agamamu apa? Sebelum saya turunkan. Agamamu apa? Jelaskan dulu agamamu. Samawi. Sekali lagi saya tanya, kamu tidak menjawab, saya campakkan ke bawah. Agamamu Ini Bang apa? Zuma asli kak? Ini Bang Zuma asli kak? Saya mau tanya dulu. Ini Bang Zuma asli kak? Udah. Iya, ke saya bawah. sendiri. Bawah. Oke, Api Borneo tadi minta naik. Minta naik tadi. Semua anjing Arab. Halo semua anjing Arab. Halo. Rumah Satpam bercadar. Assalamualaikum. Rumah Satpam bercadar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Iya, ini dari tadi saya muter-muter Komal bang. Iya ada Komal yang beratasnamakan abang. Itu sahabat Bang Juma official. Itu di lab juga. Ini lab, masih lab dia. Apakah benar Bang Juma itu? Masalahnya lain gitu. Ya, sama seperti Iya. Yesus tampil dalam rupa yang lain. Itu bukan saya, Bang. Iya. Saya di sini. Oh iya, iya. Makanya saya mau konfirmasi itu bang. Iya. Iya. Dan Makanya teman-teman Ya, Muslim langsung diblokir aja. Itu bukan sahabat Bang Zuma itu. Itu sudah banyak korbannya itu. Minta uang, sebarkan nomor rekeningnya dia kemana-mana, dan ada yang terperdaya. Bahkan ada yang kirim gift juga ke dia banyak. Padahal sudah jelas beda antara Bang Zuma. Kalau Bang Zuma live itu pasti live juga di YouTube-nya. Tinggal masuk di YouTube Zulkifli 15 untuk pastikan apakah sesuai dengan yang di TikTok dengan yang di YouTube. Kalau tidak sesuai berarti itu bukan saya. Ero, nggak usah di mute Ero, buka mute-nya Ero. Ero Rosadi.
Hero Rosadi. Aduh, ya Allah. Kenapa takut? Kenapa takut sama saya sih? Jol, nggak ada ilmunya ini Jol, udah disuruh buang sama Bang Juma, nggak ada ilmunya itu. Udah disuruh buang sama Bang Juma, makanya saya buang tadi. Kok banyak penghujat jadinya? Iya, banyak penghujat, makanya saya udah berapa saya blokir ini. Saya pilih-pilih dulu orangnya. Biasalah Jul. Joko. Halo Joko Hermanto. Aduh. Bido. Ya Allah. Kalau jam-jam segini tuh penghujat udah itu. Ini ke laut aja lah ini. Pakai Al-Azir nih. Bisukan dulu. Udah mulai tantrum mereka. Mulai tadi karena apa? Panas ditengok Bang Juma itu kan. Mereka emosi karena majikan mereka kita obok-obok. Oh gitu. Siapa majikan mereka? Iya, tubuh mereka itu tempat persembunyian sang majikan. Berarti panas ya? Makin lama makin panas mereka ya? Panas. Karena kan sang majikan lagi asik-asiknya tidur, tenang, ada yang ngusik. Ini bahaya ini. Kita menggunakan atribut utusan Tuhan, udah ketahuan sedikit-sedikit kalau kita ini bukan yang asli. Mulai gelisah nih. Ngamuk pelan-pelan. Sampai ada yang ngancam 3 hari lagi kau akan mati, kata dia. Oh, yang ngancam yang kemarin dulu, yang Bang Juma itu, yang ngancam yang kemarin. Iya. Iya, itu bukan dirinya itu, yang di dalam dirinya itu sang majikan itu yang ngamuk. Oh, gitu ya. Ini di bawah naikkan Ibu Derni. Apa dinaikkan lagi Ibu Derni, Bang Juma? Kalau sama saya udah selesai tadi. Udah selesai ya? Nah, udah selesai ya, saudaraku dengan Bang Juma. Kalau udah selesai ya? Sahabat Abraham mau silakan. Yang lain aja dulu ya. Nggak usah lagi, oke. Bosan, oke ya. Yang Kristen, yang di Jambak naik lah, daripada jadi Bani Taiping, yang di Jambak naik lah. Ya, jangan jadi Bani Taiping, tapi kalau naik ke atas jangan jadi penghujat. Ini nyerang pribadi Bang Juma, ya kan? Nyerang Rasulullah. Macam mana kau yang tuh orang yang bodoh-bodoh kau bawa? Ayo dalam Yesus dunia keselamatan. Ini diberitakan Bible-mu malah tantrum. Ini kadangnya Bang Juma saya miris sama oten-oten ini ya. Kalau yang pijak Bible dikasih duit loh Bang Juma. Yang baca Bible-nya penghujat. Macam mana itu Bang Juma? Coba Bang Juma ceritakan dulu. Ya itulah tadi kan. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Malaikat akan hentinya menyesatkan. Saudara, orang kafir itu adalah iblis yang membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhannya. Itu Al-Quran mengatakan. Iblis itu apa ya? Bisikan iblis itu lemah. Iblis mau kayak mana mau menyesatkan kita, sementara iblisnya itu
makhluk yang kemudian tidak kuasa untuk membuat gerak tubuh kita ini berbentuk atau tercipta. Makanya dikatakan inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Jadi iblis itu cuma datang membisik, jangan kau gini, jangan kau gini. Tapi tidak ada yang mau mempraktekkan. Orang beriman tak ada mau ikut. Nah, muncullah pahlawan-pahlawannya mempraktekkan bisikan setan itu. Itu yang terangkan Al-Quran. Itu yang diterangkan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana daif. Ya, jadi cara menyesatkan iblis itu paten memang, tetapi iblis tidak kuat. Menghadapi manusia, iblis itu nggak kuat. Maka dia butuh saudara-saudaranya. Dia butuh kemudian pahlawan, dia butuh prajurit di lapangan. Nah, prajuritnya iblis itu orang-orang kafir. Karena tidak perlu lagi seorang tokoh agama mengajak anak-anak mereka ke tempat nyembah sesamanya manusia atau sesamanya makhluk. Kenapa? Karena ibu dan bapak mereka lah yang mewakili mereka mengajak anaknya begitu. Mereka bangun tidur, harus bangun pagi, dibangunkan untuk ke tempat mereka nyembah kepada yang selain daripada Allah. Jadi mereka terbantu. Kita menjelaskan isi Bible dengan lurus, dianggap penista penghujat. Tapi ketika kemudian ada orang yang pijak Bible-nya, yang nginjak Bible, dianggap pahlawan. Nah itu loh, kebalik memang. Jadi sangat kelihatan itu, yang mana yang berperang di jalan Allah, mana yang berperang di jalan setan. Kalau kita orang-orang Islam ini, jelas kita berperang melawan kebatilan. Apa kebatilan itu? Menganggap Tuhan turun ke bumi jadi makhluk, menganggap utusan Tuhan yang suci mati terkutuk. Nah itu kebatilan yang harus kemudian diluruskan. Tapi teman-teman ini kalau diajak kepada kebaikan, ngamuk, nyerang pribadi segala macam lah. Kenapa? Karena sarangnya mereka itu kita obok-obok. Yang lucunya gini Bang Juma satu kan, Bang kita baca kan sesuai dengan yang tertulis kan, tapi yang naik yang taping Juma penyesat, Juma penyesat, Juma penyesat. Saya bilang kalau bilang untuk diskusi daripada bilang penyesat, naik aja ke atas kan, begitu kan Bang Juma kan? Betul. Kalau typing komentar kan capek kan? Ini tulis Juma penyesat, Juma penyesat, tidak sesuai dengan isi Bible. Tapi mereka akun privat dijambak nggak berani naik. Itu macam mana Bang Juma? Ya pengecut seperti itulah. Mereka nggak tahan. Aku bilang lemah mereka itu. Mereka nggak tahan. Jadi iblis itu memang ini apa ya? Butuh tempat tinggal iblis itu. Iblis itu butuh tempat istirahat. Iblis itu butuh rumah. Dan tubuh mereka itu rumahnya setan. Tempat istirahatnya setan. Begitu. Jadi kalau mereka mendengarkan kebenaran, panas mereka. Emosi, kejang-kejang. Taunya hanya typing. Naik ke atas, mendengarkan kebenaran sulit. Kupingnya nggak kuat. Betisnya gemetaran, keringat dingin. Tapi yang lucu pas dinaikkan ke atas tamtrum, kok nyerang ke pribadi Bang Juma ya? Dinaikkan tamtrum langsung ya? Ya karena hanya dengan itu mereka bisa. Kalau memberikan pengajaran kebenaran, kayak mana? Sulit. Selamat sore. Masih bagus. Ada yang perlu dicerahkan di sini. Akhirnya si Chris naik ya. Lanjut Bang Juma.
Iya, tadi teman saudara itu ada yang sok tahu terkait dengan kitabnya orang Yahudi. Nah ini sampai sekarang sudah 2000 tahun lebih Kristen ini kemudian ada hampir ya. Tapi tidak ada satupun orang Kristen yang bisa memberikan legitimasi penggunaan perjanjian lama di gereja. Padahal kitab perjanjian lama itu sebenarnya adalah perjanjian baru milik Yahudi. Tapi dipakai oleh orang Kristen di gereja tanpa ada legalitas. Artinya mengambil hak kepunyaan orang itu tanpa izin itu adalah pencurian. Jadi kalau Islam itu tidak mencuri kitabnya agama lain, Islam punya kaidah, kitabnya namanya Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian cerita-ceritanya Quran orang Yahudi, kemudian orang Yahudi itu punya kitab sendiri yaitu Taurat. Cerita-cerita di Quran Kristen ini mengambil kitabnya Yahudi kalau tanpa orang legalitas. Kristen masih mengakui bahwa kitabnya Musa itu ditulis oleh Musa, nggak pernah diganti. Kalau kau ceritanya Musa kau ganti jadi tulisan Allah. Apapun cerita yang ada di dalam kau kuliah nggak? Kau tahu nggak prinsip apapun menyadu? cerita yang ada di dalam Al-Quran itu hak milik kepunyaan. Nah sekarang kutanya kenapa cerita-cerita hak milik Musa kepunyaan Islam, apapun Allah ceritanya. Al-Quran Allah kau itu menyadur cerita dan mengganti. Al-Quran kemudian bukan hasil dari mengambil kitabnya agama lain kan gitu. Buku orang Yahudi itu tidak diganti. Sedangkan orang Kristen ini jelas di luar Yahudi, tetapi mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, disusun menjadi kitab di atas kitab perjanjian barunya Kristen, lalu dianggap paten bahwa itu adalah kitab untuk mereka. Nah, kalau saudara Kristen mampu atau sanggup menunjukkan legalitas penggunaan perjanjian lama atau perjanjian barunya Yahudi kepada orang-orang Kristen ini, silakan. Saya akan berhenti menjadi seorang apologet Islam kalau Kristen mampu menunjukkan legalitas penggunaan kitabnya orang Yahudi di gereja. Silakan. Ya, jangan dimati-matiin kalau berani. Silakan, Bang. Ya, jadi prinsipnya di Quran kau itu saduran semua cuma. Artinya apa? Silakan. Ya, kalau tidak orang Kristen menjawab ya, teman. memakai kitab orang Yahudi tapi tidak merubah siapa yang menulis, tetap saja itu tulisan Musa. Ibaratnya kalau kau pernah kuliah, ketika kau ngambil skripsi orang, kau ambil tapi tetap kau memakai nama yang punya skripsi, kau itu tidak mencuri. Tapi kalau isi skripsinya itu kau ambil lalu kau ganti dengan namamu, itu namanya menyadur dan plagiator. Itulah Quran kamu. Oke, baik. Saya jawab dulu. Di betul gantian kita berbicara. Oke. Gantian kita berbicara ya. Kita lihat saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Ulangan 34 bukti bahwa perjanjian lama dalam hal ini adalah sabar dulu kawan. Sabar dulu. Ulangan 34 jelas menyatakan bahwa yang ada di Kristen ini bukanlah kitabnya Nabi Musa, tetapi kitab yang diambil secara tidak sah berdasarkan dengan data yang ada. Dan kalau tuduhannya itu terhadap Al-Quran, ternyata kitab perjanjian lama juga itu adalah saduran dari kitabnya Nabi Musa. Contoh kita lihat dalam Ulangan 34 di data nomor 5. Di situ dituliskan begini: lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkanlahnya Nabi Musa di sana di satu lembah di tanah Moab, di tentangan dan seterusnya. Berarti ketika diceritakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, itu bukti bahwa kitab Ulangan ini itu bukan kitab Torah, tetapi kitab yang disadur yang menceritakan tentang Torah. Jadi saudara harus mengakui kalau kitabnya Nabi Musa itu telah dirampok dengan cara tidak sah, dengan narasi yang ada di Ulangan 34. Sabar 34 nomor 5 nomor 6 dan seterusnya. Sedangkan kalau berbicara dengan Al-Quran, sabar dulu nanti giliran Anda. Kalau berbicara terkait dengan Al-Quran menduduk, sabar dulu kawan. Jangan ejakulasi dini Anda itu. Jangan ejakulasi dini dulu. Tahan lama dong. Minum obat kuat. Minum obat kuat biar kau tahan lama. Di dalam Al-Quran menerangkan bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'.
Wa khusha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Musa diberikan kitab kepadanya dan Allah meminta kepada Nabi Musa agar kaumnya berpegang teguh kepada Taurat kitab Nabi Musa tersebut. Jadi kitab Nabi Musa itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan diwahyukan kepada kami umat Islam. Kenapa membahas tentang Torah? Kenapa membahas tentang Zabur, Mazmur? Karena Al-Quran datang menjelaskan itu semua, bukan mencuri atau menciplak kitab-kitab tersebut. Berbeda dengan saudara punya kitab. Perjanjian lama itu murni 100% milik kepunyaan Bani Yakub. Kalian ambil secara legalit tanpa ada legalitas, tanpa ada validasi bahwa itu adalah hak kepunyaan kalian. Tidak sama sekali. Perjanjian lama yang ada di kalian itu adalah terjemahan kitabnya agama lain di luar agama kalian. Kalian mengambilnya supaya kalian numpang tenar, supaya dianggap kalian itu adalah ajaran benar. Karena dunia tahu bahwa Tuhan datang menyatakan diri kepada Bani Israel. Supaya kalian itu dianggap dari Bani Israel, kalian mengambil terjemahan kitabnya Bani Israel, kalian bungkus kitab kalian itu dengan menggunakan kitab itu agar kalian bisa memperdaya orang lain bahwa kalian adalah pengikut dari nabi-nabi Yahudi. Padahal itu nonsen. Al-Quran mendudukkan, misalnya ada Nabi Musa alaihissalam menyeru, ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian. Itu. Jadi Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, kitabnya yang berupa Torah juga hanya untuk Bani Israel. Tapi diberitakan oleh Al-Quran. Al-Quran memberitakan bahwa dulu pencipta langit dan bumi mewahyukan Torah kepada Bani Israel melalui nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tidak mengambil isinya, lalu tidak mengambil terjemahannya, lalu ditambalkan kemudian kitab Al-Quran ini enggak. Berbeda dengan kalian, kitab kalian itu adalah 4 kitab kanonik, ditambah surah Paulus, ditambah kemudian kisah para rasul oleh Lukas, dan juga 1 Petrus, 2 Petrus, dan juga buku Ibrani. Lalu ditempelkan terjemahan kitabnya Yahudi. Nah sekarang kalau ditanya, apa hak kalian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Hah? Apa? Sampai 2 detik sebelum kiamat kalian tidak akan pernah bisa memberikan data itu.